Di sudut kota Boyolali yang ramai, di antara deretan warung dan kios kecil, berdirilah sebuah warung soto sederhana yang sudah menjadi langganan banyak warga. Warung itu bernama Soto Bu Giem, sebuah tempat makan yang menawarkan cita rasa khas yang selalu membuat pelanggan kembali. Bu Giem bukanlah orang kaya sejak lahir. Ia berasal dari keluarga sederhana yang sejak dulu bergelut di dunia kuliner, tetapi hanya dalam skala kecil. Ibunya pernah menjual soto keliling, berjalan kaki dari satu gang ke gang lain dengan bakul berisi kuah panas dan potongan daging ayam yang harum. Dari sanalah Bu Giem belajar bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk bertahan dalam bisnis ini. Saat masih muda, Bu Giem sering membantu ibunya menyiapkan soto pada pagi hari. Ia bertugas mengupas bawang, memotong daun seledri, dan memastikan bumbu-bumbu yang digunakan adalah yang terbaik. Setiap kali ibunya meracik kuah soto, Bu Giem selalu memperhatikan dengan seksama, mencatat dalam ingatannya setiap langkah yang dilakukan. Tak ada resep tertulis, semuanya berlandaskan naluri dan pengalaman. Ketika akhirnya ibunya wafat, warung kecil yang sempat dirintis hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya tutup karena berbagai masalah. Saat itu, Bu Giem merasa sedih dan terpukul, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan membuka warungnya sendiri dan menghidupkan kembali cita rasa soto yang pernah diwariskan oleh ibunya. Setelah menikah, Bu Giem dan suaminya mulai merintis usaha kecil-kecilan di pinggir jalan dengan modal seadanya. Duit mereka pas-pasan, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Awalnya mereka hanya berjualan soto di bawah tenda sederhana, memakai meja dan kursi plastik bekas yang mereka beli dengan harga murah. Pada pagi hari, Bu Giem sudah bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan segala bahan dengan penuh ketelitian. Ia percaya bahwa makanan bukan sekadar bisnis, tetapi juga harus dibuat dengan cinta dan perhatian. Itulah yang diajarkan oleh ibunya dulu, dan ia tak pernah melupakannya. Hari-hari awal bukanlah masa yang mudah. Warungnya sering sepi. Hanya ada beberapa pelanggan tetap yang sesekali datang untuk menikmati sotonya. Namun, lambat laun, dari mulut ke mulut, cerita tentang kelezatan soto Bu Giem mulai menyebar. Suatu hari, seorang pelanggan yang baru pertama kali mampir mengomentari kelezatan soto yang dihidangkan di hadapannya. "Bu, soto ini enak sekali. Rasanya beda dari yang lain. Gurihnya pas, kuahnya harum. Aku nggak pernah makan soto seenak ini sebelumnya." Ucapan itu membuat Bu Giem tersenyum bangga. Ia tahu bahwa usaha kerasnya mulai membuahkan hasil. Tak butuh waktu lama sebelum warung soto Bu Giem benar-benar dikenal di sekitar Boyolali. Para pekerja kantoran, petani, hingga supir truk yang melintas mulai menjadikan warung kecil itu sebagai tempat favorit mereka untuk makan siang. Siang hari selalu menjadi waktu tersibuk. Dalam hitungan menit, meja-meja yang awalnya kosong mulai dipenuhi pelanggan yang menunggu pesanan mereka. Asap dari kuah soto yang mendidih mengepul di udara, menciptakan aroma khas yang membuat siapa saja yang lewat tergoda untuk mampir. Tidak hanya itu, berbagai pelanggan mulai datang dari kota-kota sekitar. Ada yang mendengar tentang warung ini dari rekomendasi teman, ada pula yang menemukannya lewat berbagai ulasan di media sosial. Dari warung kecil yang awalnya sepi, kini meja-meja selalu penuh, dan kadang pelanggan harus antre untuk bisa mendapatkan seporsi soto hangat. Suami Bu Giem mulai mengeluh karena harus bekerja lebih keras untuk melayani pelanggan, tetapi bagi Bu Giem, ini adalah pertanda baik. Ia melihat bahwa impiannya untuk sukses sudah mulai menjadi kenyataan. Namun, saat kesuksesan mulai mengiringinya, ada sesuatu yang mulai mengusik pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini bisa bertahan selamanya? Malam hari, saat semua pelanggan sudah pergi dan warungnya mulai sepi, Bu Giem duduk di kursi kayu kecil di dapurnya. Matanya memandang ke arah api kecil yang masih menyala di tungku, membuat kuah soto tetap hangat untuk esok pagi. Ia merenung, apakah mungkin ada cara lain agar warungnya semakin berkembang lebih cepat? Malam semakin larut, menyelimuti Boyolali dengan keheningan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berdesir lembut, menyapu dedaunan yang berguguran di halaman warung. Di dalam dapur, Bu Giem duduk seorang diri, memandangi tungku yang apinya mulai meredup. Pikirannya sibuk mengembara, merenungi perjalanan hidupnya hingga saat ini.
Ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai kesuksesan ini. Warung kecilnya yang dulu sepi kini selalu penuh pelanggan. Bahkan sampai ada yang rela antre hanya untuk mencicipi semangkuk sotonya yang terkenal gurih. Tapi kesuksesan ini membuatnya bertanya-tanya, apakah ini puncak dari yang bisa ia capai? Bisakah warungnya berkembang lebih besar lagi? Saat merenung, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah luar warung. Lambat, berat, seperti milik seseorang yang sudah tua. Warungnya masih buka, Bu. Suara serak itu terdengar jelas di antara sunyi malam. Bu Giem sedikit tersentak, menoleh ke arah pintu dapur dan melihat seorang pria tua berdiri di sana. Ia mengenakan kain lurik kusam dan caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam, seolah mampu membaca isi hati orang lain. "Oh, sudah tutup, Pak. Tapi kalau Bapak mau soto, masih ada sedikit." Tanpa banyak bicara, pria tua itu melangkah masuk dan duduk di kursi kayu kecil dekat tungku. Ada sesuatu yang aneh dari kehadirannya. Ia bukan pelanggan tetap, bukan orang yang biasa mampir ke warung ini. Ada kesan bahwa ia datang bukan untuk sekadar menikmati soto. Bu Giem berjalan ke dapur, mengambil mangkuk soto terakhir yang masih tersisa, lalu menyajikannya di depan pria itu. Saat pria tersebut mulai makan, ia menghela napas panjang dan tersenyum tipis. "Sotonya enak, Bu. Rasanya, tapi tahukah Anda? Kesuksesan bukan hanya soal rasa." Ucapan itu terdengar samar, seakan memiliki makna lebih dalam. Bu Giem mengernyitkan dahi, sedikit bingung. "Maksud Bapak?" Pria tua itu meletakkan sendoknya dan menatap Bu Giem dengan senyum yang terasa terlalu tenang. "Saya tahu warung ini mulai maju. Pelanggan bertambah, uang mengalir lebih deras. Tapi, Anda tahu, bukan? Kejayaan itu bisa lenyap kapan saja. Kalau hanya mengandalkan kerja keras, butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi benar-benar besar. Tapi ada cara lain yang lebih cepat." Jantung Bu Giem berdegup lebih kencang. Kata-kata pria itu berputar di pikirannya. Apa maksudnya? Apa yang sedang ia tawarkan? Seakan tahu bahwa Bu Giem mulai penasaran, pria tua itu melanjutkan bicaranya dengan suara lebih rendah, hampir berbisik. "Ada sebuah rahasia, sebuah jalan yang hanya sedikit orang tahu. Jika Anda ingin warung ini semakin ramai, menjadi legenda, tidak pernah sepi, Anda bisa mendapatkannya. Tapi tentu saja, setiap keberuntungan ada harganya." Hawa dingin merayap di punggung Bu Giem. Ia menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin jelas. "Cara lain?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Pria itu mengangguk pelan. "Pesugihan, Bu Giem. Jalan bagi mereka yang ingin melampaui batas tanpa harus menunggu bertahun-tahun." Kata itu, pesugihan, menyentak Bu Giem seperti petir di malam gelap. Ia pernah mendengar kisah-kisahnya. Cerita tentang mereka yang mencari kekayaan dengan jalan mistis. Orang-orang yang warungnya tiba-tiba ramai, usahanya sukses tanpa kendala, tetapi ada bayaran yang harus diberikan. Bu Giem merasakan dadanya berdebar. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tetapi kata-kata pria tua itu terasa begitu meyakinkan. Seolah ada kebenaran di baliknya yang tak bisa dijelaskan. Pria itu menyadari keraguan Bu Giem, lalu menghela napas panjang. "Saya tidak memaksa, hanya memberi pilihan. Jika Anda ingin warung ini berkembang pesat, pelanggan datang dari segala penjuru tanpa pernah sepi, saya bisa membantu. Tapi jika Anda lebih memilih jalan biasa, itu juga tidak masalah." Bu Giem terdiam. Dua pilihan di hadapannya, jalan yang biasa, atau jalan yang menjanjikan kesuksesan lebih cepat dengan harga yang belum ia pahami. Pria tua itu bangkit perlahan, merapikan kain luriknya. "Saya akan kembali besok malam, Bu. Jika Anda berubah pikiran, cukup biarkan lampu di warung ini tetap menyala. Saya akan datang membawa jawaban." Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan Bu Giem yang masih duduk termenung. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma soto yang masih tersisa di dapur. Tetapi bagi Bu Giem, malam ini tidak lagi terasa seperti malam biasanya. Ada sesuatu yang menggantung di udara,
sesuatu yang membuatnya sulit bernapas dengan tenang. Di dalam dirinya, pertanyaan besar mulai muncul. Haruskah ia menerima tawaran itu? Haruskah ia mengambil jalan yang lebih cepat menuju kejayaan? Di satu sisi, ia tahu bahwa kesuksesan warungnya akan semakin besar. Ia bisa membuka cabang, mendapatkan kekayaan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tidak akan ada lagi hari-hari sulit. Tidak akan ada lagi ketakutan warung sepi. Namun, di sisi lain, ia tidak tahu harga apa yang harus dibayar. Malam itu, Bu Giem tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Bertanya-tanya apakah ia berani mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tubuhnya berbaring di atas dipan kayu, tetapi pikirannya terus berputar. Kata-kata pria tua misterius tadi masih terngiang di telinganya, seolah berbisik langsung ke dalam kesadarannya. Saya akan kembali besok malam. Jika Anda berubah pikiran, cukup biarkan lampu di warung ini tetap menyala. Ia tahu bahwa pilihan itu bukan sekadar keputusan biasa. Jika ia membiarkan lampu tetap menyala, itu berarti ia setuju untuk menerima pesugihan, jalan yang lebih cepat menuju kejayaan, tetapi dengan harga yang belum ia pahami. Di satu sisi, godaan itu begitu kuat. Ia membayangkan warungnya berkembang pesat, menjadi ikon kuliner di Boyolali dan bahkan lebih jauh lagi. Tidak ada lagi ketakutan warung sepi. Tidak ada lagi hari-hari penuh kecemasan akan persaingan. Tapi di sisi lain, bayangan tentang pesugihan membuatnya merinding. Apa harga yang harus dibayar? Apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Suaminya yang telah lama tidur di sisi lain ruangan tidak mengetahui pergolakan batinnya. Bu Giem memilih untuk menyimpan semuanya sendiri, terlalu takut untuk berbagi, terlalu takut mendengar pendapat orang lain yang mungkin akan memperkeruh pikirannya. Malam berlalu tanpa Bu Giem bisa memejamkan mata. Dan ketika fajar menyingsing, pikirannya masih belum menemukan jawaban. Esok harinya, warungnya tetap ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, memesan soto hangat yang selalu menjadi favorit mereka. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum hangat Bu Giem, ada sebuah keputusan besar yang terus menghantui pikirannya. Setiap sendok soto yang ia sajikan terasa berbeda hari itu. Tidak ada perubahan dalam resep, tetapi ada sesuatu yang mengganggu batinnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini terakhir kalinya ia menyajikan soto biasa, tanpa campur tangan kekuatan yang tidak terlihat? Saat matahari mulai tenggelam, Bu Giem mulai merasakan ketegangan semakin nyata. Saya akan kembali besok malam. Kata-kata itu berulang dalam pikirannya. Malam telah tiba dan pelanggan terakhir meninggalkan warung. Suaminya sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Bu Giem berdiri di depan pintu dapur. Di tangannya ada saklar lampu warung. Lampu itu seharusnya dimatikan, seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi kali ini, jika ia membiarkannya tetap menyala, itu berarti ia telah menerima tawaran pria tua misterius itu. Detik-detik berlalu, dan tangan Bu Giem bergetar. Ia tidak bisa berpikir jernih, tetapi hatinya seperti sudah mengambil keputusan lebih dulu. Dengan satu tarikan napas, ia membiarkan lampu tetap menyala. Hanya beberapa saat setelah lampu dibiarkan menyala, angin malam bertiup lebih kencang, seperti mengirimkan isyarat yang tidak terlihat. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar lagi, berat dan lambat, seperti malam sebelumnya. Bu Giem merasakan dada berdegup kencang saat pria itu muncul di ambang pintu warung. Wajahnya tetap misterius di bawah cahaya lampu yang redup. Anda sudah membuat keputusan, Bu, katanya dengan suara tenang. Bu Giem tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik kain luriknya. Sebuah kantong kecil berisi benda yang tidak bisa langsung dikenali oleh Bu Giem. Ikuti saya, katanya. Tanpa banyak bicara, Bu Giem mengikuti langkah pria tua itu, berjalan melewati gang sempit yang sepi. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi ketakutan yang ada dalam dirinya membuat tubuhnya tetap hangat oleh adrenalin. Tujuan mereka bukan warung soto, tetapi sebuah tempat yang lebih jauh, lebih gelap, lebih tersembunyi, dan di sanalah pesugihan dimulai. Di sebuah tempat di pinggir kota, di tengah hutan kecil yang jarang dikunjungi orang, Bu Giem berhenti.
Ia melihat ada sebuah batu besar dengan ukiran kuno di permukaannya. Sementara di sekitarnya ada beberapa lilin menyala dengan api yang bergoyang tertiup angin. Pria tua itu berlutut, membuka kantong kecil yang dibawanya, dan meletakkan sesuatu di depan batu besar itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi terasa begitu kuat dan mistis. Jika Anda ingin warung Anda tidak pernah sepi, lakukan apa yang saya katakan, ucap pria tua itu dengan suara yang lebih rendah. Bu Giem menelan ludah. Kini, ia benar-benar berada di titik tanpa jalan kembali. Ia mengikuti instruksi, mengulang kata-kata yang diberikan pria tua itu tanpa sepenuhnya memahami artinya. Ada bisikan di udara, ada bayangan yang terasa lebih pekat dari malam itu sendiri. Dan ketika ritual itu berakhir, pria tua itu berdiri dan berkata, "Mulai besok, warung Anda tidak akan pernah sepi lagi. Tetapi ingat, selalu siapkan sesaji di dapur sebelum tengah malam. Jangan pernah terlambat. Jangan pernah lalai. Karena jika Anda gagal memenuhi syaratnya, sesuatu akan datang menagih." Suara itu begitu dingin, begitu mendalam, begitu penuh rahasia. Dan saat Bu Giem kembali ke warungnya malam itu, ia tahu bahwa hidupnya sudah berubah. Kesuksesan yang dijanjikan sudah di depan mata, tetapi harga yang harus dibayar masih menjadi misteri yang akan ia hadapi nanti. Warungnya masih tampak seperti biasa. Meja-meja plastik tersusun rapi, aroma kuah soto memenuhi udara, dan tungku kecil di dapur tetap berasa pelan. Tetapi dalam dirinya, ada sesuatu yang telah berubah. Ia berdiri di depan dapur, memandangi panci besar tempat kuah sotonya mendidih. Mulai besok, semuanya akan berbeda. Ia tidak tahu persis bagaimana pesugihan itu bekerja, tetapi pria tua misterius itu telah berjanji pelanggannya tidak akan pernah sepi. Dan ketika pagi datang, janji itu mulai menjadi kenyataan. Fajar menyingsing, dan Bu Giem bangun lebih pagi dari biasanya. Ada kecemasan yang mengendap dalam dirinya, bercampur dengan rasa penasaran. Ketika ia membuka pintu warung, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pelanggan sudah berdiri di luar, menunggu warung dibuka. Biasanya, warung mulai ramai menjelang siang, tetapi kali ini, sejak pagi buta, sudah ada beberapa orang yang datang lebih awal. "Bu, sudah buka belum?" tanya seorang pelanggan setia. Bu Giem tersenyum dan mengangguk, membuka pintu warung lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang aneh dengan pelanggan ini, ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang biasa datang. Tetapi frekuensinya berbeda. Dan seiring berjalannya waktu, warung semakin penuh. Lebih cepat dari biasanya. Biasanya, jam makan siang adalah waktu tersibuk. Tetapi kini, bahkan sebelum siang tiba, meja-meja sudah dipenuhi pelanggan yang datang dari berbagai daerah, beberapa dari kota lain, beberapa bahkan mengaku datang karena membaca rekomendasi dari sumber yang tidak mereka kenal. Di satu sisi, Bu Giem merasa senang. Inilah yang ia inginkan, kesuksesan, kejayaan, warung yang terus berkembang. Tetapi ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Saat kesibukan makin menjadi, Bu Giem mulai menyadari hal-hal kecil yang terasa janggal. Pertama, pelanggan yang datang mulai memiliki pola yang tidak biasa. Ada beberapa wajah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka duduk, cara mereka makan, cara mereka melihat sekeliling. Seolah mereka bukan berasal dari tempat ini. Mereka tidak berbicara dengan pelanggan lain, hanya diam, menikmati soto dengan tatapan kosong. Kadang mereka bahkan datang sendirian dan pergi tanpa banyak interaksi. Kemudian, ada suara-suara aneh yang muncul di dapur. Setiap malam, saat semua pelanggan pergi dan ia bersiap untuk menutup warung, ia mulai mendengar bisikan, pelan, samar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya merinding. Suaminya tidak pernah mendengar apapun. Setiap kali Bu Giem mencoba mendengarkan lebih dalam, suara itu menghilang, seolah tahu bahwa ia sedang memperhatikannya. Dan yang paling menyeramkan, ada saat di mana kuah sotonya mendidih tanpa ia menyalakan api. Suatu malam, setelah semua orang pergi, ia masuk ke dapur untuk memastikan semuanya sudah dimatikan. Tetapi saat ia sampai di tungku, ia melihat bahwa panci besar tempat kuah soto berada masih mengepul. Padahal ia yakin sudah memadamkan api sejak 1 jam lalu. Ada sesuatu yang berubah.
Warungnya semakin maju. Pelanggan semakin banyak. Tetapi ada keanehan yang mulai menyelimuti tempat ini. Semakin hari, warung semakin terkenal. Bu Giem mulai menerima pesanan dari luar kota. Bahkan, beberapa pelanggan mulai bertanya apakah ia ingin membuka cabang lain di kota besar. Semua ini terjadi begitu cepat. Lebih cepat dari yang seharusnya. Tetapi di balik kesuksesan itu, tanda-tanda aneh semakin jelas. Pada suatu malam, seorang pelanggan setia datang ke warung dan berbicara kepada Bu Giem dengan wajah penuh kebingungan. "Bu, saya pernah makan di sini sebelumnya. Tapi, rasanya berbeda sekarang. Lebih lezat. Tapi juga aneh. Ada sesuatu yang membuat saya terus ingin datang kembali. Seperti saya tidak bisa berhenti berpikir tentang soto ini." Perkataan itu membuat Bu Giem tersentak. Apakah ini efek dari pesugihan? Apakah pesugihan ini membuat pelanggannya kecanduan? Membuat mereka datang kembali tanpa bisa menahan diri? Ketika semua pelanggan pergi dan warung mulai sepi, Bu Giem duduk di sudut dapurnya, memikirkan segala yang telah terjadi. Ia mengingat perjanjian dengan pria tua itu tentang sesaji yang harus ia berikan setiap malam, tentang aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan selama ini, ia telah mengikuti semua aturan itu dengan hati-hati. Tetapi semakin lama, perasaan cemas mulai menguasainya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika suatu hari ia gagal memenuhi aturan pesugihan ini. Tidak tahu apa yang akan datang menagih jika ia tidak memberikan apa yang diminta. Malam itu, suara bisikan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan yang seolah berasal dari sudut dapur, dari tempat yang paling gelap. Bu Giem merasakan dadanya berdebar saat ia berdiri perlahan, menatap ke arah dapur yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Bayangan. Samar, tetapi ada. Ia tidak tahu apa itu. Tetapi malam itu, ia sadar bahwa warungnya tidak lagi menjadi miliknya sepenuhnya. Warungnya telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan sesuatu itu, suatu saat nanti, akan datang menagih. Malam itu, sesuatu mengintai di sudut warung. Bayangan yang samar masih ada di sudut dapur. Tak bergerak tetapi terasa begitu nyata. Bu Giem tidak tahu apa itu. Tidak tahu sejak kapan ia mulai muncul. Tetapi ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Warungnya berkembang pesat. Seperti yang dijanjikan pria tua misterius itu. Tidak pernah sepi. Selalu ada pelanggan dari berbagai daerah yang datang silih berganti. Tetapi semakin hari, kegelisahan semakin merambat dalam pikirannya. Pelanggan datang tanpa henti, tetapi beberapa dari mereka mulai menghilang. Awalnya, Bu Giem tidak terlalu memikirkan hal ini. Setiap hari, pelanggan datang dan pergi. Beberapa mungkin tidak kembali karena mencari warung lain. Beberapa mungkin hanya mampir sekali. Itu hal yang biasa dalam bisnis kuliner. Tetapi setelah beberapa minggu, Bu Giem mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Ada beberapa pelanggan yang datang secara rutin, orang-orang yang selalu memesan soto favorit mereka, berbicara ramah kepadanya, dan pulang dengan wajah puas. Namun belakangan ini, beberapa dari mereka tiba-tiba tidak pernah kembali. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang biasa datang hampir setiap minggu, seorang pria parubaya yang selalu duduk di sudut warung dan menikmati semangkuk soto dengan lahap, tidak muncul lagi. Mungkin dia sedang sibuk, pikir Bu Giem. Tetapi ketika kejadian itu berulang, dengan beberapa pelanggan lain yang tiba-tiba tidak pernah kembali, Bu Giem mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba bertanya kepada beberapa pelanggan lain yang mengenal mereka, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali ada pelanggan yang menghilang, warungnya justru semakin ramai. Seolah ada keseimbangan yang sedang dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika malam tiba dan warung sepi, Bu Giem mulai merasakan kehadiran yang semakin kuat. Bayangan di sudut dapur kini terasa lebih pekat, lebih nyata. Bisikan yang dulu hanya samar-samar kini terdengar lebih jelas. Suara itu tidak berasal dari manusia, tetapi lebih seperti sesuatu yang berbisik langsung ke dalam pikirannya. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi setiap kesuksesan ada harga yang harus dibayar.
Bu Giem ingin mengabaikan suara itu. Ia ingin berpikir bahwa semua ini hanyalah ilusi, bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi di luar batas logika. Tetapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas tanda-tanda yang muncul. Suatu malam, saat Bu Giem berjalan pulang setelah menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di persimpangan jalan, di bawah cahaya redup lampu jalan, seorang pria berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya menghadap ke warungnya dengan tatapan kosong. Bukan pria biasa. Itu adalah salah satu pelanggan yang menghilang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Seolah dia bukan lagi manusia. Bu Giem ingin berteriak, ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Dan ketika pria itu akhirnya berbisik, suaranya terdengar seperti angin malam yang dingin menusuk. Bu, saya dulu sering makan di sini, tapi sekarang saya tidak bisa pergi. Bu Giem akhirnya jatuh terduduk, ketakutan melumpuhkannya. Kesuksesan yang ia peroleh bukanlah sesuatu yang biasa. Ada sesuatu yang membawanya ke sini, sesuatu yang telah mengambil orang-orang sebagai bayarannya. Dan malam itu, Bu Giem sadar bahwa ia telah membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Pesugihan telah menuntut bagiannya dan kini, warungnya tidak lagi sekadar tempat makan, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Ia duduk di sudut dapurnya, menatap tungku kecil yang api merahnya masih menyala pelan. Warungnya tetap penuh pelanggan, seperti yang dijanjikan pesugihan. Namun, di balik kesuksesan ini, ia merasakan sesuatu yang semakin mengganggu. Ia melihat pelanggan-pelanggan yang sebelumnya sering datang kini menghilang tanpa jejak. Ia melihat bayangan-bayangan samar yang muncul di sudut warung, terasa seperti sosok yang menunggu dalam keheningan. Dan yang paling mengerikan, ia tahu bahwa setiap kali warung semakin ramai, sesuatu harus dibayar. Selama ini, ia selalu memenuhi perintah yang diberikan oleh pria tua misterius itu. Sesaji selalu ia letakkan di sudut dapur sebelum tengah malam, seperti yang diperintahkan. Tetapi kini, ia tidak ingin melakukannya lagi. Ia ingin mengakhiri semuanya. Ketika malam semakin larut dan warung mulai sepi, Bu Giem mengambil sesaji yang biasanya ia letakkan di tempat rahasia di dapur. Ia memandanginya dengan mata penuh tekad. "Aku tidak mau melakukan ini lagi," gumamnya. Tanpa ragu, ia membawa sesaji itu keluar dan membuangnya ke sungai di belakang warung. Ia ingin menghapus semua jejak pesugihan yang telah mengikatnya selama ini. Tetapi saat sesaji itu tenggelam dalam air, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Warungnya, yang baru saja ditutup, bergetar seolah ada sesuatu yang mengamuk di dalamnya. Panci-panci berguncang, meja-meja berderak, dan bayangan di dapur yang selama ini samar mulai tampak semakin jelas. "Kamu telah membatalkan perjanjian." Bisikan itu terdengar, mengisi udara dengan suara dingin yang menusuk tulang. Bu Giem merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan yang mencengkeramnya. Ia mundur perlahan, dadanya berdegup kencang. Ia ingin berlari, ingin meninggalkan semuanya, tetapi kakinya terasa lumpuh. Dan saat ia berbalik, sesuatu muncul di hadapannya. Sebuah sosok berdiri di depan pintu warung, gelap, tinggi, dengan mata kosong yang memancarkan cahaya merah samar. Bu Giem ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Sosok itu perlahan melangkah mendekatinya. Udara sekitar semakin dingin. Setiap langkahnya membuat tubuh Bu Giem semakin lemah, semakin tak berdaya. "Kamu telah menikmati hasilnya, tetapi sekarang kamu menolak membayar." Bisikan itu semakin kuat, semakin menggema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, tubuh Bu Giem tersentak. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Ia berusaha melawan, berusaha mengambil napas, tetapi semakin lama, semakin sulit. Dan saat sosok itu semakin dekat, Bu Giem jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar dalam ketakutan terakhirnya. Dunia di sekitarnya memudar. Suara warung yang biasanya ramai kini terasa jauh, seolah tenggelam ke dalam kehampaan. Malam itu, Bu Giem meninggal di dalam warungnya tanpa ada yang tahu bahwa kesuksesan yang ia raih ternyata berakhir dengan harga yang terlalu mahal.
Esok paginya, warga sekitar menemukan warung dalam keadaan sepi. Meja-meja masih tertata rapi, tetapi sesuatu terasa aneh. Dan saat mereka menemukan tubuh Bu Giem tergeletak di lantai dapur, mata terbuka tanpa nyawa. Hanya satu hal yang bisa mereka rasakan, warung ini menyimpan rahasia yang tidak boleh dibongkar. Sejak hari itu, warung soto Bu Giem ditutup. Tidak ada yang berani membukanya lagi. Tidak ada yang ingin melanjutkan usaha yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena mereka tahu, kesuksesan yang datang terlalu cepat selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dan untuk Bu Giem, harga itu adalah hidupnya sendiri.